Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aida Fitri Yasmin dengan NIM H541221093. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan eh, analisis panel statis pada aplikasi Ars Studio. Sebelumnya, saya akan menjelaskan 5W1 hanya terlebih dahulu. Eh, apa sih itu apa regresi data panel yaitu teknik analisis yang untuk mengestimasi hubungan satu atau lebih variabel independen terhadap variabel dependennya dengan memanfaatkan data gabungan cross section beberapa unit observasi pada satu waktu dan time series-nya yaitu satu unit observasi pada beberapa waktu. Nah, data panel statis ini merupakan analisis data panel yang tidak memasukkan unsur dinamisnya atau seperti lag variabel dependen atau dependennya. Dan dia juga berfokus pada hubungan statis antar variabel pada periode waktu yang sama tanpa mempertimbangkan pengaruh waktu sebelumnya. Nah, di estimasi model panel statis ini, yang pertama itu ada tiga. Tiga jenisnya itu yang pertama ada Common Effect Model atau CEM atau Pooled Least Square atau PLS, yaitu merupakan model paling sederhana untuk estimasi parameter data panel, yaitu dengan menggabungkan data dengan tanpa membedakan perbedaan individu atau waktunya. Jadi tidak ada masalah endogenitasnya dengan menggunakan pendekatan ordinary least square atau OLS. Yang kedua ini ada fixed effect model atau FEM atau least square dummy variable atau LSDV0 yaitu yaitu menggunakan estimasi parameter OLS dengan dummy variabelnya yang diasumsikan itu intercept antara tiap individu atau waktu berbeda, sedangkan slope tetap sama. Jadi untuk menangkap perbedaan efek antara individu atau heterogenitasnya. Yang ketiga itu ada random effect model atau RAM, yaitu menggunakan estimasi parameter generalized least square atau GLS, yaitu individu yang dipilih secara random atau heterogenitas random dengan memperhitungkan error yang mungkin berkorelasi sepanjang data panelnya. Nah, jadi tahapan di regresi panel satu sini yang pertama kita estimasi terlebih dahulu model awalnya yaitu apakah data ini termasuk di CEM, FEM, atau di RAM. Jadi kita memilih model terbaik antara ketiga ini gitu. Nah, jadi untuk pemilihan model terbaiknya ini kita pertama uji cow dulu yaitu antara CEM dengan FEM. Jika p-value-nya lebih besar dari 0,05 maka hasilnya itu CEM. Tapi kalau hasilnya itu lebih kecil dari 0,05 maka FEM. Nah, yang kedua ini ada uji Hausman, yaitu antara RAM dengan FEM. Jika p-value-nya lebih besar dari 0,05, maka hasilnya itu RAM. Tetapi kalau nilainya itu lebih kecil dari 0,05, maka FEM. Yang ketiga ini ada uji Lagrange multiplier-nya atau LM-nya, yaitu antara CEM dengan RAM-nya. Yaitu kita lihat dari nilai p-value-nya. Kalau misalkan p-value-nya lebih besar dari 0,05, maka nilainya hasilnya itu CEM. Jika lebih kecil dari 0,05, maka nilainya itu real. Jadi, asumsi yang harus dipenuhi itu yang pertama harus blue atau base linear unbiased estimator. Terus juga harus memenuhi asumsi Gauss-Markov. Yaitu juga harus memenuhi kita juga uji branch pagan atau uji heterokedastisitasnya.
kita lihat dari nilai p-value-nya. Jika p-value-nya lebih besar dari 0,05, maka dia lolos dari heterokedastisitasnya. Yang kedua, kita uji Bridge-Galbraith test atau uji serial correlation-nya. Kalau misal p-value-nya lebih besar dari 0,05, berarti data ini lolos dan error termnya ini tidak berkorelasi antar waktu atau individunya. Yang ketiga, kita uji multicollinearitas. Kita lihat dari nilai VIF-nya. Kalau misalkan nilai VIF-nya itu satu, maka tidak ada korelasi. Kalau misalkan nilainya VIF-nya dari rentang 1 sampai 5, masih aman. Tetapi kalau misalkan datanya ini sudah lebih besar dari 5 VIF-nya, maka dia ini memiliki korelasi yang kuat. Jadi ada multikoliniaritas. Dan kalau misalkan datanya ini lebih besar dari 10 VIF-nya ini berarti terindikasi memiliki multikoliniaritas yang parah seperti itu. Oke, kita langsung lanjut saja ke demonstrasinya. Yang pertama, kita terlebih dahulu membuka RStudio. Setelah itu, kita bisa mendownload atau menginstal package-package ini. Dan jika sudah terinstall, kita bisa mengecek apakah sudah terchecklist atau belum. Seperti itu. Lalu kita akan membuat data dari panel model. Sebelumnya kita juga mengimpor dataset seperti itu. Nanti kita bisa get browse gitu-gitu seperti biasa. Oke, kita akan membuat data panel modelnya. Setelah itu kita akan mengestimasi data panel modelnya ini dengan model CHEM. Nah, jadi di CHEM ini kita menggunakan PLM dalam kurung model data dengan data indeks eh, C, ID, ID-nya ini dari data kita, tahun, dan modelnya ini eh, polling. Nah, kita akan summary, setelah itu kita juga akan cek di FEM-nya. Nah, di RAM juga seperti itu. Perbedaan CHEM, RAM, dan FEM-nya ini di modelnya ini seperti itu. Setelah itu, kita akan mulai memilih model terbaik. Yang pertama, kita akan uji cow, yaitu antara CHEM dengan FEM. Nah, kalau kita lihat p-value-nya ini lebih besar dari 0,05, maka data ini yang terbaik antara CHEM dan FEM ini adalah CHEM. Nah, yang kedua, kita akan memilih antara RAM dengan FEM, mana yang lebih baik. Nah, kalau kita lihat, ini p-value-nya juga lebih besar dari 0,05, maka nilai yang terbaik adalah RAM, seperti itu. Nah, kita akan uji LM. Nah, perbedaan dari ketiga ini, kalau yang pertama yang twist, ini kita ingin uji LM antara CHEM dengan remnya. Kalau misalkan yang kedua ini, kita ingin melihat dari efek cross sectionnya atau individualnya.
Yang ketiga ini kita ingin melihat dalam efek waktunya seperti itu. Kita akan meran semuanya ini. Nah, kita mulai dari yang tulis ini. Kalau kita lihat p-value-nya ini lebih kecil dari 0,05, berarti eh, nilainya ini masuknya ke rem. Oke, yang ini kita ke oh ini kita ke individual p-value-nya lebih besar dari 0,05. Berarti nilainya ini adalah CM. Kalau yang datam seriesnya ini, datam waktunya, ini juga lebih besar dari 0,05. Nah, karena ini p-value-nya lebih besar dari 0,05, berarti, nah karena ini juga sama dengan efek nilai yang individual atau yang cross-sectionnya ini. Dan berarti ini rem. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita lihat, berarti kita pilih apa ini antara jam dengan rem. Nah, kalau kita lihat eh, mana yang terbaik yaitu adalah rem karena rem ini karena di CEM ini dia ini memiliki heterogenitasnya. Jadi hasilnya itu bisa bias kalau misalkan di CEM, makanya kita memilih di rem karena lebih eh, stasioner dan lebih signifikan karena apa p-value-nya kurang dari 0,05 seperti itu. Jadi kita memilih model terbaik antara CM dan rem ini, kita memilih rem seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan uji heterokedastisitasnya atau uji asumsi klasik Gauss-Markov seperti itu. Nah, kalau kita lihat p-value-nya ini lebih besar dari 0,05, berarti data ini tidak mengandung heterokedastisitas atau data ini homokedastisitas. Nah, yang kedua ini kita akan uji autokorelasinya. Nah, p-value-nya juga lebih besar dari 0,05 itu yaitu 0,1. Maka data ini tidak tidak beraut tidak ada korelasi dengan variabel dirinya di masa lalu dengan dirinya yang sekarang ini. Nah, kita akan uji multicol linearitas yang terakhir. Nah, kalau kita lihat nilainya ini lebih dari satu, tapi masih aman ya karena satu lebih sedikit, jadi kayak 1,03, 1,1, 1,3 dan 1,1, maka nilainya ini masih aman dalam kata multiple linearitasnya seperti itu. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.